Sejarah ketakutan bangsa Israel terhadap pejuang Gaza sudah terjadi sejak masa Nabi Musa. Pasca penyerangan dalam operasi Taufan Al-Aqsa membuat negara Israel murka. Akhirnya tentara Israel akan bersiap melakukan aksi balas dendam dengan cara melakukan operasi darat di Gaza. 400 tank-tank tempur sudah disiapkan, 300.000 lebih pasukan darat sudah berada di perbatasan Gaza. Namun, kenapa hingga saat ini pasukan Israel belum melakukan serangan? Untuk mengetahui jawabannya, nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum kita lanjut, tolong like video ini agar konten Islami semakin populer. Sahabat Risalah dimanapun Anda berada, konflik Palestina dan Israel sudah berlangsung lebih dari 75 tahun. Hingga saat ini Israel masih gencar melakukan serang udara ke wilayah-wilayah Palestina, khususnya bagian jalur Gaza. Korban jiwa dari pihak Palestina mencapai ribuan nyawa melayang setiap harinya. Terhitung sejak operasi Badai Al-Aqsa, korban jiwa dari Palestina mencapai angka 5.000 jiwa lebih. Yang mana 2.000 diantaranya terdiri dari anak-anak Gaza dan 1.100 lebih korban dari wanita. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, kenyataan ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa betapa biadab dan brutal negara Israel yang telah menargetkan warga Gaza tidak berdosa. Serang tersebut jelas-jelas melanggar hukum internasional, yang mana anak-anak dan wanita tidak boleh dibunuh. Informasi ini tentunya sangat valid dan dapat dipercaya, sebagaimana yang diberitakan oleh Muhammad Hussein. Beliau selaku relawan kemanusiaan asal Indonesia hingga saat ini menetap di Gaza, Palestina. Melalui kanal YouTube-nya, Muhammad Hussein terus memberitakan berita-berita terkini tentang kondisi Palestina. Mengingat berbagai media saat ini dikuasai oleh Barat, maka informasi yang disampaikan tentunya sangat berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik dari segi korban jiwa dan kondisi lainnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Muhammad Hussein merupakan sebuah kebenaran yang harus diketahui oleh dunia, termasuk tentang rencana Israel yang ingin melakukan operasi darat ke Gaza, Palestina. Informasi dari Muhammad Hussein, lebih dari 400 tank-tank militer sudah siap sedia di perbatasan, beserta 300.000 lebih pasukan darat sudah bersiap-siap melakukan tur ke Gaza untuk menghabisi para tentara Hamas. Namun, hingga saat ini serangan darat Israel belum juga dilancarkan, sehingga banyak para pengamat politik di luar sana bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa serang darat belum dilakukan? Jawabannya hanya satu, yaitu para tentara Israel sangat ketakutan masuk ke wilayah Gaza, Palestina. Mereka tidak siap berperang secara langsung dengan tentara Hamas. Ketakutan bangsa Israel untuk ikut berperang sudah pernah terjadi sekitar 1.400 tahun yang lalu. Perlu kita ketahui, karakter dasar kaum Yahudi suka membangkang, tidak bersyukur, dan bermental pengecut. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa atas izin Allah melakukan beberapa pembangkangan. Setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Firaun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar bisa mereka sembah. Seperti halnya bangsa Samiri, yaitu bangsa yang terdapat di seberang Laut Merah yang menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah itu ditolak oleh Nabi Musa. Namun, Bani Israel saat itu sama sekali tidak mengubris penolakan Nabi Musa. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat, memohon petunjuk dari Allah. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun untuk mengurus Bani Israel. Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja, sekembalinya Nabi Musa dari Bukit Tur Sina, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa menjadi sangat marah atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu.
Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu kota Yerusalem. Sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem kini menjadi tempat suci bagi 3 agama besar di dunia, yakni agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Namun saat itu, pada masa Nabi Musa, Bani Israel masih beragama Islam, yaitu agama Nabi Musa yang menyembah Allah, sedangkan agama Yahudi baru lahir belakangan. Pembangkangan Bani Israel dimulai ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah Yerusalem, Palestina sekarang. Secara terang-terangan, karena Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka Bani Israel. Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan bahwa mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Jiwa pengecut Bani Israel untuk ikut melakukan operasi darat ke Palestina atas perintah Nabi Musa ternyata telah diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Maka, atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah pun akhirnya memberikan kutukan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun Bani Israel tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut sampai kutukan tersebut usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, gara-gara pembangkangan Bani Israel, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Dan kini apa yang telah terjadi 14 abad yang lalu? Sejarah pengecut dan pembangkang bangsa Yahudi diwariskan kepada generasi Yahudi saat ini. Begitu juga saat ini ketika bangsa Israel yang sudah siap melancarkan operasi darat ke Gaza, Palestina. Lengkap dengan kendaraan militer lapis baja, peralatan perang yang lengkap dan tentara yang banyak. Namun hingga detik ini mereka belum berani masuk ke Gaza, Palestina. Rasa takut yang ada dalam hati tentara Israel begitu besar. Dan bahkan saking takutnya, tentara Israel sering pipis di celana hingga komanda mereka menganjurkan para tentara untuk menggunakan pempes. Padahal para tentara Hamas di perbatasan sudah sangat siap menyambut tentara-tentara Zionis yang akan masuk ke Gaza, Palestina. Namun sayangnya para pejuang Gaza belum beruntung mendapatkan kesempatan tersebut untuk membantai tentara Dajjal. Kondisi tentara Israel saat ini persis sebagaimana kaum Nabi Musa pada 14 abad silam. Saat mereka menolak perintah Nabi Musa untuk melakukan operasi darat ke Yerusalem, alasan mereka takut kepada tentara setempat karena bertubuh besar dan kuat-kuat. Begitu juga kondisi sekarang, jawaban mereka persis sama. Para tentara Israel baru berani masuk ke Gaza jika seluruh penduduk Palestina keluar dari Gaza dan di saat itulah dimulai operasi darat. Namun apa hendak dikata, watak dasar kaum Yahudi memang pengecut sejak lahir dan kini jiwa pengecut tersebut diwariskan kepada tentara-tentara Israel. Berbeda dengan jiwa pejuang Hamas yang memiliki motivasi untuk berperang karena ingin mendapatkan dua kemenangan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita khususnya mengenal lebih dalam tentang sejarah bangsa Israel dan mengetahui perkembangan jalur Gaza terkini.
Tolong like dan share video ini, subscribe channel Risalah Nabi, agar kebenaran ini semakin tersebar luas ke seluruh dunia.